Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat merupakan tiang agama yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang beriman untuk melakukannya. Tidak boleh ada seorang pun meninggalkan salat walau dalam keadaan sakit sekalipun, kecuali jika sudah tidak mampu menjalankannya. Kewajiban dalam melaksanakan sholat merupakan perintah langsung oleh Allah SWT kepada seluruh umat muslim di dunia. Dalam sholat sahabat beriman, kita tahu ada beberapa aturan di dalamnya. Kita wajib menjalankannya agar ibadah kita sah di mata Allah. Namun terkadang masih banyak dari kita yang melanggarnya. Aturan sholat untuk wanita dan pria memang berbeda. Terkadang beberapa hal terlupakan oleh wanita dalam menjalankan sholat yang berakibat tidak sahnya sholat tersebut. Apa sajakah yang membatalkan sholat seorang wanita sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut penting harus tahu ini. Tidak sah sholat wanita yang seperti ini, versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, sholat merupakan kewajiban bagi kita semua umat muslim di dunia. Dengan sholat membuktikan kita beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam menunaikan sholat ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga sahnya sholat kita di hadapan Allah. Aturan untuk wanita dengan pria memang berbeda. Wanita mempunyai aturan yang lebih banyak dalam melaksanakan sholatnya. Terkadang kita pun lupakan hal-hal kecil tersebut. Namun itu bisa membuat sholat menjadi tidak sah. Lalu apa sajakah yang membuat sholat seorang wanita tidak sah? Bagaimana hukumnya dalam Al-Quran dan juga hadis? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap tebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dagu tidak tertutup saat sholat. Sholat merupakan ibadah yang menjadi perantara antara jiwa kita dengan Allah Ta'ala. Ketenangan hati akan kita dapatkan setelah melakukan ibadah sholat. Kita juga akan terhindar dari api neraka yang menyiksa di akhirat nantinya. Dalam sholat kita pun diwajibkan untuk menutup aurat. Hal tersebut merupakan salah satu syarat dari sah sholat. Dalam Al-Quran disebutkan, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita harus berpakaian yang layak dan menutup aurat kita saat sholat. Aurat pria meliputi pusar dan lutut, sedangkan wanita meliputi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan tangannya. Sehingga saat sholat bagi muslimah harus memakai mukena untuk menutup semua auratnya. Saat ini berbagai macam model mukena sudah berkembang. Tidak hanya berwarna putih saja, tetapi sudah banyak warna-warna yang membuat mukena bertambah indah untuk dipakai. Namun dalam pakaiannya kita sering terlupa akan hal-hal kecil yang mampu membuat sholat menjadi tidak sah. Tidak jarang banyak dari kita saat memakai mukena dagu kita tidak tertutup. Lalu pernahkah kalian melakukannya sahabat beriman? Hal tersebut bisa membuat sholat kita menjadi tidak sah. Menurut Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya, ia menyampaikan, dagu merupakan bagian atas leher, semestinya menjadi aurat bagi para wanita. Tentunya harus ditutupi dan ditarik mukenanya hingga menutupi sisi dagu. Kalau orang yang sudah sepuh dan masih anak-anak masih bisa diampuni dan dimaklumi. Karena begitulah hukum yang dikatakan Imam Syafi'i. Dagu para wanita merupakan bagian dari auratnya. Hal tersebut membuat para wanita harus menutupi dagunya dengan mukena saat sholat, agar sholat yang dilakukan menjadi sah. Walau hal ini termasuk sepele, tapi masih banyak orang yang lalai dan tidak menyadari kesalahan tersebut.
Mari kita saling mengingatkan ke sesama umat beriman agar sholat yang kita lakukan sah di mata Allah dan menjadi amalan baik yang dicatat oleh para malaikat. Terdapat najis di badan atau pakaian. Suci dari hadas besar dan kecil merupakan salah satu syarat wajib dalam melakukan sholat. Selain suci badan, pakaian yang dipakai saat sholat haruslah suci dari najis. Sucinya pakaian dan badan sudah menjadi hal wajib yang kita perhatikan saat melakukan sholat. Karena kita akan melakukan sholat yang membuat kita berhadapan langsung dengan Allah Ta'ala yang Maha Suci. Jika kita menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak suci, sungguh tidak pantasnya kita sebagai hambanya untuk bersujud kepadanya. Untuk para wanita saat masih haid datang tidak boleh melakukan sholat karena dalam masa itu tidak suci di tubuhnya. Hal tersebut dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, jika datang haid maka tinggalkanlah sholat. Jika darah haid tersebut sudah berhenti maka mandilah dari darah tersebut lalu sholatlah. Hal tersebut sudah menjadi sewajarnya kita lakukan karena dalam sholat kita akan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesucian diri menjadi hal yang harus kita jaga sebelum dan sesudah sholat. Hal tersebut sangatlah penting, namun banyak orang yang tidak memperhatikan hal ini secara detail. Hal tersebut dapat membuat kita tidak sah dalam melakukan sholat sahabat beriman. Oleh karena itu mari kita perhatikan kesucian diri dari badan dan pakaian saat melakukan sholat. Banyak bergerak selain gerakan sholat. Dalam sholat tidak diperbolehkan kita untuk bergerak lebih dari 3 kali. Saat melakukan sholat tanpa sadar, kita terkadang bergerak dan bukan gerakan sholat. Hal tersebut mempengaruhi khusyuknya kita dalam melakukan sholat. Seperti yang diterangkan dalam hadis, hal ini sebagaimana pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu datang malaikat Jibril, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat berjamaah dengan yang lainnya. Lalu Jibril memberitahukan bahwa di sandal beliau ada najis. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencopotnya sedangkan beliau sedang sholat. Dan beliau terus melanjutkan sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 650. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih sebagaimana dalam Al-Irwaq 284. Khususnya kita dalam sholat merupakan hal yang sangat penting. Fokus kita harus berikan kepada Allah Ta'ala saja. Kita menghadap kepada Sang Pencipta, sudah seharusnya kita memberikan semuanya untuknya. Banyak hal kecil yang sering terlewatkan oleh kita yang sebenarnya mempengaruhi sahnya sholat di mata Allah. Sebaiknya kita teliti lagi dalam mempersiapkan diri untuk melakukan sholat. Kita pun juga sebagai umat yang beriman harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya jika ada dari saudara kita yang melakukan kesalahan. Seorang wanita yang membangkitkan amarah suami. Dalam kehidupan kita di dunia pasti merasakan sebuah emosi atau kemarahan. Hal tersebut sahabat beriman banyak berdampak buruk terhadap hubungan kita dengan orang yang ada di sekitarnya. Banyak perbuatan yang di luar kendali akan kita perbuat saat amarah kita menguasai. Sebagai seorang istri, dilarang untuk membuat suaminya membangkitkan amarahnya, karena hal tersebut akan membuat hubungan harmonis di keluarga menghilang perlahan-lahan. Tentu hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Selain itu, jika seorang istri membangkitkan amarah sang suami, sholat yang ia lakukan tidaklah diterima. Hal tersebut disebutkan dalam sebuah hadis. Ada 3 manusia yang sholatnya mereka tidaklah
naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yaitu seseorang yang mengimami sebuah kaum, namun kaum itu membencinya. Seorang istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan dua orang saudari yang saling memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka janganlah kita sebagai seorang istri membuat suami terjerumus dalam amarah, karena hal tersebut tidak baik untuk urusan dunia dan akhirat. Untuk menghindarkan kita dari amarah, sholat adalah jawabannya. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan merasakan ketenangan yang menyelimuti pikiran dan hati kita, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Marilah kita perbanyak ibadah sholat sahabat beriman agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Karena setan selalu menggoda kita untuk melakukan keburukan yang mampu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bagaimana sahabat beriman, sudah siapkah untuk merubah diri kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.